Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsip adalah yang terdapat pada masa Hindu-Buddha adalah prasasti. Jadi prasasti itu seperti berbentuk surat menyurat atau surat-surat keputusan, surat-surat keputusan pengadilan, ya, atau surat keputusan dari seorang raja yang seringkali dikaitkan dengan misalnya pembangunan sebuah bangunan suci, kemudian yang paling banyak memang penetapan desa-desa bebas pajak. Nah, jadi prasasti ini merupakan satu-satunya sumber sejarah dari masa Hindu-Buddha yang bisa dikategorikan sebagai arsip. Ya, karena memang berasal dari tangan pertama, bukan tangan yang kedua. Nah, tangan pertama inilah yang kemudian meresmikan sesuatu atau menetapkan sesuatu berdasarkan prasasti yang dikeluarkan. Nah, jadi tanpa prasasti, maka kita tidak bisa mengetahui apa yang telah terjadi pada masa Hindu-Buddha yang sebenarnya berasal dari abad yang keempat sampai abad yang ke-15. Ya, jadi memang itu merupakan periode yang sangat panjang. Jadi paling tidak ada 11 abad. Nah, jadi kita beruntung sekali. Di Indonesia banyak ditemukan prasasti yang sebenarnya juga masih dihitung presentasinya cukup kecil ya. Tetapi paling tidak dengan adanya sumber-sumber prasasti itulah sejarah pada masa 11 abad yang lampau ya. Bahkan mungkin lebih ya. Jadi lebih dari 11 abad gitu ya. Ada 14 abad, 15 abad yang lalu itu bisa diketahui oleh generasi sekarang. Nah, sehingga prasasti ini merupakan sumber yang paling bisa dipercaya, terutama dari masa Hindu-Buddha. Karena disitulah sebenarnya berita atau informasinya cukup bisa diandalkan, ya meskipun prasasti juga bisa dipalsukan, bisa ditiru, tapi yang jelas bahwa prasasti itu merupakan sumber yang paling bisa dipercaya, ya, artinya kredibilitasnya tinggi dan juga tingkat keotentikannya juga tinggi. Nah, yang repot kalau prasasti-prasasti itu dirusak ya, terutama digores-gores bagian tulisannya sehingga kemudian tulisan itu tidak terbaca lagi. Nah, ini yang paling disesalkan dalam dunia epigrafi. Ya, karena ternyata manusia pada zaman dulu juga tangannya ya mempunyai semacam kesenangan untuk merusak. Nah, apalagi kalau prasasti ini di situ dituliskan tentang musuhnya ya. Jadi misalnya ada musuh dari seseorang yang disebut dalam prasasti, maka orang itu bisa merusak prasastinya itu, atau mungkin bisa juga dendam sejarah, maka sebuah prasasti bisa dipotong-potong ya. Jadi ada vandalisasi, vandalisme, nah, kemudian dibuang ke tempat yang berbeda-beda. Nah, ini seringkali prasasti tidak ditemukan seluruh bagiannya. Nah, padahal sebenarnya kalau semuanya ditemukan, maka kesaksiannya akan lebih kuat, ya, lebih bisa dipercaya dan lebih otentik. Ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.